Halo, selamat siang. Selamat datang di Service Desk Plus Masterclass Training untuk tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Hanif Bastian. Saya merupakan Technical Consultant untuk Manage Engine Indonesia. Terima kasih sebelumnya bagi rekan-rekan sekalian dapat bergabung bersama saya hari ini. Namun bagi teman-teman yang baru bergabung bersama saya hari ini, saya informasikan bahwa ini adalah episode ketiga, di mana pada beberapa minggu yang lalu kita mengadakan episode ke-1 dan kedua. Kita membahas mengenai manajemen insiden dan juga manajemen layanan. Dan pada hari ini, episode ketiga kita akan membahas mengenai manajemen perubahan atau seringkali yang kita sebut sebagai change management, di mana kita akan membuat suatu alur kerja yang efisien untuk proses manajemen perubahan yang ada di organisasi kita, tentunya menggunakan solusi dari Manage Engine yaitu Service Desk Plus. Sebelum saya melanjutkan ke materi hari ini, saya ingin meminta bantuan teman-teman sekalian. Apabila teman-teman dapat melihat presentasi dan juga mendengar presentasi dari saya, tolong ketikkan konfirmasi teman-teman di dalam fitur chatting. Saya akan menunggu beberapa detik untuk mengetahui bagaimana kondisi teman-teman sebelum saya lanjutkan dengan materi hari ini. Oke, sepertinya tidak ada masalah. Kita akan lanjut dengan materi hari ini, di mana tata cara untuk hari ini, mikrofon teman-teman akan kami nonaktifkan. Namun jika teman-teman memiliki pertanyaan selama sesi presentasi di hari ini, silakan ketikkan pertanyaan teman-teman melalui panel Q&A yang ada di sebelah kiri dan kirimkan kepada kami. Kami akan menjawabnya di akhir sesi hari ini, dan video recording untuk hari ini akan kami kirimkan ke rekan-rekan sekalian melalui email masing-masing dalam beberapa hari ke depan. Namun apabila teman-teman masih memiliki pertanyaan setelah sesi hari ini, teman-teman dapat kirimkan email ke saya yaitu hanif.bastian@zohocop.com ataupun ke tim Prodata yaitu support@prodata.co.id. Oke, baik kita lanjutkan dengan agenda hari ini, di mana kita akan membahas change management atau manajemen perubahan, dan kita akan membuat suatu alur kerja perubahan atau yang seringkali kita sebut sebagai change workflow. Kemudian kita akan menggunakan komponen-komponen alur kerja yang disediakan di dalam Visual Editor Service Desk Plus. Kemudian kita akan membuat suatu template yang nantinya diasosiasikan kepada suatu workflow sehingga nanti pengguna dapat menggunakan template tersebut untuk mengajukan suatu proses perubahan. Yang terakhir adalah setelah kita melakukan migrasi Service Desk Plus ke 11.2, saya akan menunjukkan apa yang akan terjadi pada alur kerja teman-teman yang dibuat sebelum versi 11.2. Oke. Perkenalkan Jilker. Jilker adalah suatu perusahaan berskala UKM yang saat ini memiliki rencana untuk mengupgrade data center mereka. Namun saat ini tim Zilker belum mengerti bagaimana suatu proses manajemen perubahan harus dijalankan dengan baik, sehingga mereka memiliki banyak kendala. Maaf. Beberapa kendala yang terjadi adalah tim Zilker tidak mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya dalam proses perubahan, dikarenakan tidak adanya proper planning dan mekanisme yang baik untuk mendefinisikan bagaimana proses dapat berjalan dari satu tahap ke tahap berikutnya. Kemudian mereka juga belum memiliki proses approval yang baku, sehingga mereka tidak menyadari bagaimana caranya untuk menangani situasi tersebut dan bagaimana proses untuk pengambilan keputusan. Kemudian komunikasi tentunya merupakan suatu kunci penting dalam organisasi manapun, dan di sini mereka memiliki masalah di mana mereka tidak memiliki mekanisme yang baik untuk saling berkomunikasi, sehingga menyebabkan berbagai proses mengalami kendala. Oke, karena mereka belum mempersiapkan sistem dan mekanisme yang benar, proses manajemen perubahan yang mereka jalankan benar-benar gagal. Tentunya masalah tersebut dikarenakan karena mereka belum mengerti bagaimana mengelola suatu perubahan dan mereka tidak memiliki suatu alur kerja yang jelas dalam menangani suatu change request. Oleh karena itu, mereka mulai menggunakan Service Desk Plus, di mana di dalam Service Desk Plus akan kita dapatkan suatu tool untuk dapat merencanakan suatu proses perubahan dengan membuat suatu alur kerja menggunakan Visual Editor. Sehingga ketika nantinya alur kerja tersebut diterapkan dalam suatu permintaan untuk perubahan, tentunya hal itu dapat membuat pekerjaan tim akan jauh lebih mudah karena alur kerja akan mengarahkan bagaimana teknisi dapat memulai untuk menangani tiket perubahan tersebut dan memprosesnya tahap demi tahap dan juga status demi status. Oke. Namun tidak hanya dengan itu, di dalam
di dalam alur kerja tersebut kita dapat menggunakan komponen-komponen seperti persetujuan, tahapan dan status, persyaratan, notifikasi, dan pencabangan sehingga membuat alur kerja nanti yang kita buat menjadi komprehensif dan juga efisien. Oke. Dan yang terakhir nantinya saya akan tunjukkan apabila teman-teman pernah menggunakan Service Desk Plus sebelum versi 11.2, saya akan tunjukkan apa yang terjadi pada alur kerja yang sudah teman-teman buat. Kemudian kita melakukan upgrade ke versi 11.2. Oke, kita langsung saja menuju Service Desk Plus sehingga teman-teman dapat mengetahui bagaimana cara menerapkan change management di dalam Service Desk Plus. Oke, ini adalah user interface dari Service Desk Plus. Yang saya miliki di sini adalah lisensi Enterprise, sehingga teman-teman dapat melihat saya memiliki semua modul yang ada, termasuk juga modul perubahan atau change module di sini, di mana change module ini akan tersedia secara default untuk lisensi Enterprise. Namun bagi teman-teman yang memiliki lisensi standar ataupun profesional, apabila menginginkan change module, teman-teman dapat membeli atau memesan change modulnya saja sebagai add-on dari lisensi standar ataupun profesional. Oke. Kemudian saya akan lanjut langsung menuju administrator setting, di mana kita lihat di sini ada beberapa pengaturan untuk change management. Yang akan kita tuju adalah change workflow, di mana kita akan membuat suatu alur kerja yang baru. Oke, kita bisa ketikkan nama dari alur kerja yang akan kita buat. Karena berhubungan dengan data center, saya akan membuat data center change service workflow. Lalu berikan deskripsi yang sesuai, dan kita lihat di sini ada suatu opsi apakah workflow yang kita buat ini bersifat general ataupun emergency. Biasanya workflow yang bersifat emergency akan menghilangkan beberapa tahapan karena ingin segera mengimplementasi proses perubahan tersebut. Oke, namun untuk kali ini saya akan anggap sebagai general, sehingga kita akan memiliki semua tahapan secara lengkap. Kemudian di bawah sini kita akan melihat ada suatu kanvas kosong yang akan kita gunakan untuk membuat workflow. Kita bisa geser untuk sementara sehingga kita memiliki ruang di tengah sini untuk menambahkan komponen-komponen lainnya. Oke. Jadi pada awalnya kita akan memiliki suatu komponen tahapan yaitu submission dan juga closing di sini. Jadi ketika pengguna mengajukan suatu perubahan, maka tiket perubahan tersebut akan berada di tahap submission untuk pertama kalinya dengan status diajukan ataupun requested begitu. Begitu juga ketika kita akan menutup tiket tersebut, maka akan ada di tahapan closing, baik komplit ataupun dibatalkan. Tugas kita di sini adalah melengkapi semua komponen yang ada di dalam kanvas ini dan kita menghubungkannya dari awal sampai dengan akhir. Oke, kita sudah memiliki tahapan submission dengan status yang ada di dalamnya adalah rejected, requested, dan juga accepted. Lalu kita bisa menambahkan komponen-komponen lainnya. Jadi kita bisa menambahkan semua komponen yang ada di dalam panel di sebelah kanan ini. Ada komponen stage ataupun tahapan, komponen kondisi, komponen switch, notifikasi, komponen approval level, dan juga komponen field update. Field update ini nanti digunakan untuk merubah suatu bidang isian ataupun merubah suatu informasi. Oke, jadi sekarang saya akan tambahkan tahapan baru, yaitu setelah submission adalah tahapan planning dengan status yang dapat dipilih adalah approved, rejected, planning in progress, ataupun requested for information. Jadi kita lihat di sini ada tahapan dan juga status yang ada di dalamnya. Oke, kita save. Lalu kemudian saya akan ajak teman-teman menuju administrator setting kembali, di mana kita akan melihat pengaturan state and status di sini. Kita lihat di sini akan ada 6 tahapan, yaitu dimulai dari submission, tahapan pertama, tahapan kedua adalah planning, tahapan 3 approval, 4 adalah implementasi, 5 review, dan 6 adalah closing. Oke, jadi ke-6 tahapan tersebut sifatnya tetap, teman-teman tidak dapat menghapus salah satu di antara tahapan tersebut, dan juga tidak dapat menambahkan tahapan lainnya. Jadi maksimum ada 6 tahapan, namun teman-teman memiliki pilihan apakah ingin menggunakan ke-6 tahapan tersebut di dalam workflow teman-teman atau mungkin hanya menggunakan beberapa tahapan saja. Oke, kita kembali di dalam state and status.
Kemudian di dalam tiap tahapan akan ada status yang dapat dipilih, saya pilih salah satu, dan teman-teman bisa memberikan notifikasi ketika status tersebut dipilih oleh teknisi ataupun oleh sistem. Oke, kita akan berikan notifikasi ke suatu peranan yang ada di dalam proses perubahan tersebut, kita namakan sebagai change roles. Apakah kita akan memberikan notifikasi ke change manager, change owner, ataupun change approver. Oke, saya cancel untuk kali ini. Tentunya teman-teman juga dapat mengkustomisasi bagaimana subjek dan notifikasi yang akan dikirimkan nantinya. Dan juga kita bisa memberikan informasi tambahan dengan mengetikkan tanda dolar dan berikan kata kunci yang diinginkan. Cancel, kita kembali kepada workflow. Dan di dalam workflow juga teman-teman kalau dilihat di sini di samping tiap status ada tanda icon yang artinya teman-teman juga dapat mengatur notifikasi dari dalam workflow. Namun apabila teman-teman mengaturnya dari dalam workflow, artinya notifikasi yang sudah kita buat di dalam state and status itu akan di-override dengan notifikasi yang kita set up di dalam workflow. Oke. Namun saya tidak akan menggunakan notifikasi tersebut, justru saya akan menggunakan komponen notifikasi yang ada di sini. Saya tambahkan dan kita bisa membuat notifikasi baru, change notification misalkan. Lalu kita pilih siapa yang akan menerima notifikasi tersebut. Apakah kita akan kirimkan notifikasi tersebut ke suatu jabatan yang ada di dalam organisasi, dari C-level, ataukah general manager, ataukah regional manager, dan lainnya. Ataukah kita akan mengirimkan suatu notifikasi ke suatu tim yang kita sebut sebagai CAB, singkatan dari Change Advisory Board. Saya akan jelaskan nanti CAB seperti apa. Kita pilih salah satu terlebih dahulu. Lalu kita juga bisa memberikan notifikasi ke suatu peranan yang ada di dalam proses perubahan. Oke. Kemudian teman-teman juga dapat memberikan notifikasi ke spesifik user tertentu di sini. Saya sudah memiliki satu notifikasi, jadi kita bisa menggunakannya. Dan kita akan menghubungkan komponen-komponen tersebut. Apabila submission sudah diterima, kita akan mengirimkan notifikasi. Dan setelah notifikasi terkirim, kita akan bergerak menuju status planning dengan menuju tahapan planning dengan status planning in progress. Oke. Sebelumnya saya akan tunjukkan bagaimana kita membuat change roles. Jadi ada peranan di dalam proses perubahan tersebut, mulai dari change approver, change manager, requester, dan yang lainnya. Kita akan melihat salah satunya. Change approver adalah seseorang yang akan dapat menyetujui dan juga mereject setiap tahapan yang ada. Dengan izin yang ia miliki adalah untuk melihat, mengedit, dan mengapprove setiap tahapan yang ada di dalam proses perubahan. Oke, tentunya teman-teman dapat membuat peranan yang baru di dalam proses perubahan. Apakah peranan tersebut dapat diberikan ke user tertentu ataukah hanya yang berperan sebagai teknisi, dan berikan izin yang sesuai. Oke. Lalu kemudian kita akan melihat CAB. CAB adalah Change Advisory Board, yaitu suatu kelompok yang terdiri dari beberapa orang yang nantinya akan membantu change manager dalam melakukan assessment, melakukan prioritasi, dan juga memberikan rekomendasi bagaimana proses perubahan tersebut dapat dilanjutkan. Oke, saya sudah memiliki 3 CAB. Teman-teman dapat membuat CAB yang baru dan tambahkan siapa saja yang akan menjadi member dari tim CAB tersebut. Oke. Kemudian yang terakhir adalah organization roles, di mana teman-teman dapat mengaturnya di dalam ISM directory. Di sini ada organization roles. Teman-teman dapat memberikan jabatan untuk organization level, regional, situs, ataupun departemen. Lalu teman-teman dapat meng-assign seorang user untuk menjadi atau menjabat jabatan tersebut. Oke. Jadi itu adalah beberapa hal yang ada di dalam change notification. Kita ada sekarang di tahapan planning. Oke, di dalam tahapan planning nanti tim akan melakukan suatu analisa dan juga membuat suatu dokumen mengenai impact analysis, lalu juga bagaimana rencana rollout dan juga backout plan-nya, lalu aktivitas apa saja yang akan dikerjakan untuk implementasi, dan apabila direncanakan suatu pemadaman layanan, kapan pemadaman layanan tersebut
akan dijalankan. Oke, itu semua nanti terjadi dalam proses planning. Kemudian kita akan menuju proses-proses selanjutnya, yaitu setelah proses planning adalah approval dengan status approval on pending, approve, dan juga rejected. Saya akan tambahkan beberapa tahapan lainnya. Implementasi adalah setelah tahapan approval, implementation complete, backout, in progress, dan juga on hold. Lalu yang terakhir, sebelum closing, kita akan mereview proses tersebut. Review complete, review failed, ataupun in progress. Oke, kita bisa menggesernya terlebih dahulu. Kemudian, apabila proses planning sudah disetujui, kita akan menuju tahapan approval untuk meminta persetujuan dari stakeholder yang akan kita tunjuk nanti. Namun sebelum itu, saya ingin alur kerja ini menjadi lebih pintar dengan memberikan satu komponen condition untuk menyeleksi apakah proses perubahan yang sedang kita jalankan adalah bersifat major ataukah bersifat minor. Oke, kita berikan kondisinya adalah change type-nya, apakah ia major atau bukan. Jadi seperti ini, ketika proses planning telah disetujui, maka kita akan menyeleksi proses perubahan tersebut. Apabila ia bersifat major seperti data center upgrade atau cloud migration, atau proses lainnya yang sekiranya suatu proses yang besar dan juga membutuhkan approval, kita akan menuju proses approval terlebih dahulu. Namun untuk proses-proses yang minor, seperti misalkan suatu proses yang rutin kita jalankan, seperti service patch update ataupun instalasi untuk update dari aplikasi tertentu, kita bisa langsung menuju implementasi untuk proses-proses perubahan yang bersifat minor. Oke, itu. Kemudian dalam proses approval, tentunya sistem akan mengirimkan notifikasi approval ke stakeholder yang akan kita tunjuk nanti. Namun untuk proses data center, saya ingin meminta approval sampai dengan 3 level, yaitu di si level 1, saya akan meminta mungkin dari tim perubahan terlebih dahulu, ataupun tim CAB. Oke. Lalu kita lihat di sini ada suatu pilihan untuk wait for. Oke, jadi ada 3 pilihan di sini yang disediakan untuk mekanisme pengambilan keputusan. Pilihan pertama yaitu anyone to approve, artinya apabila ada salah satu stakeholder yang menyetujuinya, maka proses dapat dilanjutkan. Namun ketika semua stakeholder menolaknya, maka proses akan dibatalkan. Lalu pilihan kedua yaitu everyone to approve, artinya kita harus menunggu semua stakeholder untuk menyetujuinya sebelum kita dapat melanjutkan prosesnya. Namun apabila ada salah satu stakeholder yang menolak, maka proses tersebut akan dibatalkan. Dan pilihan ketiga yaitu adalah first response action, di mana kita akan menunggu respon pertama yang kita dapatkan dari stakeholder. Apakah respon pertama yang kita dapatkan adalah disetujui, maka kita dapat melanjutkan prosesnya. Namun apabila respon pertama yang kita dapatkan adalah ditolak, maka kita harus membatalkan proses tersebut. Oke, untuk demo kali ini saya akan memilih anyone to approve sehingga lebih mudah dalam demo. Save. Lalu saya tambahkan approval level berikutnya. Mungkin dari tim general manager, regional manager, ataupun site manager. Oke, kita save. Dan level terakhir yaitu level 3. Saya akan meminta approval mungkin dari tim dari si level. Oke, jadi pada approval on pending, sistem akan mengirimkan notifikasi approval level 1. Apabila level 1 di-approve, maka notifikasi approval level 2 akan dikirimkan. Begitu juga apabila level 2 di-approve, maka akan dikirimkan notifikasi approval level 3. Setelah ketiga level tersebut di-approve, maka proses akan secara keseluruhan disetujui. Oke, seperti ini. Namun, apabila ada salah satu level ditolak, maka proses juga akan ditolak secara keseluruhan.
Oke, dan level 3 ditolak, maka proses juga akan ditolak. Oke, kita sudah memiliki proses approval dan pengambilan keputusan. Kita akan menuju proses berikutnya, yaitu implementation. Setelah approval disetujui secara keseluruhan, kita akan menuju implementasi. Implementation in progress. Oh, ini seharusnya implementation in progress. Oke. Dan apabila ditolak proses perubahan tersebut, saya ingin langsung di cancel saja. Sebagai contoh. Oke, kita ada di tahapan implementasi, di mana di dalam tahap ini tim akan menjalankan semua aktivitas untuk dapat menyelesaikan proses perubahan tersebut. Setelah selesai, tentunya proses tersebut akan di-review ini, dan setelah melakukan review, tim akan menilai apakah proses perubahan tersebut diselesaikan dengan sukses atau tidak. Oke, kita akan menuju langsung closing. Namun sebelumnya saya juga ingin mengubah suatu informasi, yaitu closure code, sehingga nantinya saya mengerti kenapa proses perubahan tersebut ditutup, apakah ditutup karena sudah diselesaikan dengan sukses ataupun mengalami kegagalan. Oke, jadi saya akan merubah close dengan kata kunci approve, lalu dengan informasinya adalah closure code dengan status approve. Oke, saya sudah memilikinya, jadi kita tinggal pilih closure code approve, choose, sehingga ketika proses perubahan diselesaikan dengan sukses, closure code akan diubah nilainya menjadi closure code approve dan tiket akan ditutup complete. Begitu juga apabila mengalami kegagalan, maka saya ingin closure code-nya adalah cancel, fail, dan ditutup complete namun mengalami kegagalan. Seperti itu. Oke, sepertinya kita sudah membuat suatu workflow yang komplit. Kita memiliki 6 tahap, mengirimkan notifikasi dan juga meminta approval sekaligus mekanisme pengambilan keputusan dan merubah bidang isian. Oke, namun pertanyaannya di sini adalah apakah kita bisa menggunakan alur kerja ini untuk berbagai proses lainnya yang mungkin secara garis besar prosesnya adalah mirip? Jawabannya adalah iya. Kita bisa menggunakan komponen switch di sini untuk mendapatkan suatu opsi. Saya akan memilih fieldnya adalah subkategori. Jadi mungkin ada beberapa proses yang mirip cara kerjanya seperti data center, lalu firewall update, dan juga cloud migration. Ketiga proses ini merupakan proses yang mirip, mungkin hanya berbeda di sisi approval level saja. Sehingga saya dapat menggabung ketiga proses ini di dalam satu alur kerja. Jadi saya akan mengarahkan tadi approval notification-nya menuju komponen switch terlebih dahulu, lalu sistem akan memilih apakah ia berhubungan dengan data center change, maka saya akan mengirimkan 3 level approval, atau ia berhubungan dengan firewall update. Mungkin untuk keperluan demo saya akan memiliki satu level saja untuk firewall update. Change manager, change approval, dan tim CAB untuk firewall. Oke. Kita akan arahkan dari opsi firewall update menuju notification approval, dan apabila di-approve approval-nya, maka proses dapat dilanjutkan. Namun apabila ditolak, maka proses akan dibatalkan, di-reject. Oke. Sama halnya dengan cloud migration, saya akan menambahkan mungkin 2 level saja. Level 1 dari tim CAB, cloud migration, dan change manager. Oke. Dan approval berikutnya adalah untuk
general manager ataupun regional manager dan site manager misalkan seperti itu. Oke, kita akan hubungkan komponen-komponen tersebut dari cloud migration option menuju notification level 1, lalu setelah disetujui akan mengirimkan level 2 approval, dan setelah kedua level approval disetujui maka akan disetujui secara keseluruhan. Begitu juga apabila deny salah satunya, maka akan di-reject. Oke. Oke, jadi kita sudah memiliki suatu workflow yang komplit di sini, yang komprehensif, karena kita tidak hanya mengakomodir untuk satu proses saja, tapi sudah kita akomodir untuk 3 proses sekaligus. Jadi kita tidak perlu lagi memberi nama secara spesifik, kita bisa memberi nama dengan general, change service workflow, mungkin saya tambahkan versinya, version 2, dengan deskripsi yang sesuai. Oke, lalu kita simpan. Ketika kita menyimpannya, sistem akan memeriksa apakah ada komponen ataupun konektor yang tidak terhubung dengan baik, atau apabila ada suatu loop ataupun cycle yang di dalam workflow kita, sistem juga akan memberikan notifikasi error. Oke, kita sudah membuat workflow-nya, kemudian kita akan membuat suatu formulir perubahan ataupun change template, di mana nantinya pengguna dapat mengajukan proses perubahan menggunakan template tersebut. Oke, kita berikan nama dan assign atau asosiasikan workflow mana yang akan digunakan untuk proses template tersebut. Sehingga nantinya apabila pengguna menggunakan template tersebut untuk mengajukan perubahan, maka proses perubahan tersebut akan mengikuti alur kerja sesuai dengan workflow yang kita asosiasikan kepadanya. Lalu kita lihat di sini ada opsi untuk menandai template tersebut sebagai emergency. Apabila kita tandai tersebut, maka akan ditampilkan workflow yang juga sifatnya emergency. Namun apabila kita nonaktifkan, akan tersedia workflow yang ada dan kita bisa memilih salah satu di antaranya. Kemudian kita bisa mengkustomisasi formulir di sini. Teman-teman dapat menambahkan informasi yang diperlukan untuk mendapatkan keseluruhan informasi dari pengguna. Kemudian bisa kita save dan kita juga bisa mengassign seorang user ataupun teknisi untuk menjadi suatu peranan di dalam proses perubahan tersebut, apakah ia sebagai line manager, reviewer, change approver, ataupun seorang implementer. Oke, teman-teman juga bisa memberikan aturan di dalam field and form rules seperti dalam materi yang saya bahas pada beberapa episode lalu. Oke, kita sudah membuat template dan alur kerja, lalu kita menuju ke change module, di mana di dalam change module teman-teman bisa melihat semua record mengenai perubahan yang sudah diajukan. Kita bisa melihatnya dalam bentuk daftar seperti ini, ataupun dalam bentuk kalender, di mana dalam bentuk kalender teman-teman dapat melihat semua proses perubahan yang telah disetujui dalam bulan yang teman-teman pilih ataupun dalam waktu mingguan. Oke, teman-teman juga dapat mengfilter apakah ingin melihat semua perubahan untuk semua situs ataupun situs tertentu saja, dan juga dapat memfilter berdasarkan tipe perubahan tersebut, apakah major, minor, ataupun yang lainnya. Kita kembali ke dalam bentuk daftar. Di dalam bentuk daftar, teman-teman dapat memberikan suatu tindakan untuk membuat suatu perubahan baru, ataupun mengassign seorang teknisi untuk menindaklanjuti proses perubahan tersebut, atau juga mendelete record perubahan tersebut. Lalu teman-teman juga bisa memberikan highlight kepada tahapan tertentu, ataupun kepada kriteria lainnya, sehingga teman-teman selalu dapat memberikan perhatian lebih ke suatu tahapan yang teman-teman inginkan. Oke, kita akan membuat suatu tiket perubahan baru dengan memilih suatu template yang sudah kita buat sebelumnya, change service template. Kita lihat di sini sudah diasosiasikan kepada suatu workflow, yaitu workflow versi 1, atau teman-teman bisa memilih workflow yang lainnya. Dan kita isi beberapa bidang isian yang diperlukan. Tipe dari perubahannya adalah major, lalu kategorinya adalah service, dan subkategorinya adalah data center. Oke,
Kemudian saya akan tunjuk diri saya sendiri untuk menjadi change owner untuk keperluan demo hari ini. Kapan perubahan tersebut dijadwalkan, dan berikan judul yang sesuai. Alasan perubahan tersebut dan juga deskripsi dari perubahan tersebut. Teman-teman harus memberikan deskripsi yang lengkap sehingga teknisi nantinya dapat menganalisa untuk apa tiket perubahan tersebut. Oke. Kemudian kita simpan dan kita lihat di sini detail dari tiket perubahan yang kita buat sebelumnya, dan proses perubahan tersebut akan berjalan sebanyak 6 tahapan mulai dari submission sampai dengan closing, seperti dengan workflow yang sudah kita asosiasikan sebelumnya. Jadi ketika teknisi mengerjakan tiket tersebut, teknisi juga dapat melihat workflow yang diasosiasikan kepada perubahan tersebut, sehingga ia dapat lebih mengerti tahapan apa saja yang mesti dilalui oleh proses tersebut dan komponen atau mekanisme apa saja yang terkandung di dalamnya. Oke. Kemudian setiap tahapan yang sedang berlangsung, kita bisa memberikan suatu tindakan, apakah kita ingin menyetujuinya atau mengapprove-nya, atau juga menolak tahapan tersebut. Lalu teman-teman juga bisa memberikan status yang diinginkan di sini. Oke, namun tindakan ini hanya dapat diberikan ketika tahapan sedang berlangsung. Untuk tahapan-tahapan yang belum dijalankan atau sudah terlewati, kita tidak bisa memberikan tindakannya. Oke. Ketika dirasa submission sudah selesai, kita bisa mengaccept-nya. Oke. Untuk berlanjut menuju proses berikutnya, yaitu proses planning, di mana tim akan melakukan analisa dampak dari perubahan tersebut, bagaimana rollout plan-nya, bagaimana backup plan-nya, aktivitas apa saja, dan kapan akan dilakukan pemadaman layanan. Oke, jadi semua informasi ini harus diisi untuk dapat melanjutkan prosesnya. Kemudian apabila telah disetujui proses planning-nya, kita bisa lanjutkan untuk menuju tahap approval, di mana sistem akan mengirimkan notifikasi ke stakeholder yang kita tunjuk sebelumnya di dalam workflow. Oke, kita lihat di sini. Kalau kita ingat tadi untuk data center, kita akan mengirimkan sebanyak 3 level approval. Jadi level 1 approval-nya sudah dikirimkan kepada Hanif, Jennifer, dan Irfan. Kalau teman-teman ingat juga tadi mekanisme pengambilan keputusannya adalah anyone to approve. Jadi hanya membutuhkan satu persetujuan saja dari stakeholder yang ada. Jadi saya bisa memberikan rekomendasi untuk melanjutkan. Lanjutkan. Oke. Kita tunggu sebentar untuk diproses dan mengirimkan notifikasi berikutnya. Ya, level 2 notification approval sudah dikirimkan untuk John ataupun Bruce. Jadi saya bisa login sebagai Bruce. Kalau kita lihat di sini ada notifikasi approval yang harus segera ditindaklanjuti oleh Bruce, maka Bruce dapat memberikan rekomendasi untuk melanjutkan proses tersebut. Kita kembali kepada tiket dan kita refresh. Seharusnya level 3 approval akan dikirimkan. Oke, di sini sudah dikirimkan kepada Steve dan Tony. Baik, kita akan login sebagai Steve. Dan Steve juga menerima permintaan untuk approval. Steve akan memintanya untuk melanjutkan. Dan kita refresh kembali tiketnya untuk melihat perubahannya. Oke, karena ketiga level tersebut sudah disetujui, maka otomatis sistem akan melanjutkan proses tersebut menuju tahap berikutnya, yaitu tahap implementasi, di mana tim akan mengerjakan semua tugas untuk dapat menyelesaikan proses perubahan tersebut. Namun apabila dirasa tugas tersebut cukup banyak ataupun akan melibatkan banyak personil, angka baiknya kita memanage tugas-tugas tersebut dalam suatu project yang nantinya dapat kita asosiasikan kepada tiket perubahan ini. Oke. Jika semua tugas sudah diselesaikan ataupun proyeknya sudah diselesaikan, kita bisa komplit untuk melanjutkan ke proses review. Dan apabila sudah direview dengan komplit, maka kita bisa menutup tiket perubahan tersebut dengan bidang isian closure code
sama dengan improve, yang artinya perubahan tersebut diselesaikan dengan sukses. Oke, teman-teman juga bisa melihat bagaimana histori dari approval yang terjadi dalam proses perubahan ini. Oke, kita akan lanjutkan menuju presentasi. Jadi kita sudah membahas mengenai visual editor dan membuat suatu alur kerja perubahan, di mana kita membuat suatu alur kerja perubahan yang komprehensif, efisien, dan juga dinamis karena kita menggunakan berbagai komponen yang ada seperti notifikasi, em, kondisi, ataupun switch untuk membuat percabangan, kemudian juga approval, dan juga mekanisme untuk pengambilan keputusan. Kemudian juga saya sudah menunjukkan bahwa kita juga bisa melakukan pembaruan informasi atau bidang isian di dalam workflow. Kemudian kita juga sudah membuat suatu template alur kerja yang nantinya diasosiasikan kepada suatu workflow, sehingga nantinya proses perubahan yang diajukan akan mengikuti alur kerja yang sudah kita buat. Oke. Berikutnya adalah apabila teman-teman sudah menggunakan Service Desk Plus versi 11.1, di mana pada versi tersebut kita memiliki editor alur kerja, namun belum berbentuk visual. Dan setelah kita migrasi ke 11.2, kita memiliki suatu visual editor. Lalu bagaimana dengan alur kerja yang telah teman-teman buat di versi 11.1 misalkan. Jadi setelah migrasi ke 11.2, alur kerja teman-teman yang sudah dibuat di versi sebelumnya akan dimigrasikan ke visual editor. Namun ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, karena kemungkinan untuk alur kerja yang menggunakan tahapan secara tidak lengkap, mungkin hanya menggunakan 4 tahapan, setelah dimigrasikan kepada visual editor, maka sistem akan menambahkan tahapan-tahapan secara lengkap, namun tidak terkoneksi dengan baik. Sehingga nanti tahapan tersebut, alur kerja tersebut tidak dapat dipergunakan. Oke. Hal yang kedua adalah apabila teman-teman mengatur suatu konfigurasi di dalam workflow dan kemudian teman-teman menghapusnya di dalam administrator setting, maka alur kerja tersebut juga akan bersifat invalid atau tidak dapat digunakan kembali. Saya akan tunjukkan. Kita kembali ke Service Desk Plus. Kita lihat di sini ada suatu workflow yang memiliki icon tanda seru di sini yang artinya invalid, di mana workflow ini awalnya dibuat memiliki 4 tahapan saja, namun ketika dimigrasikan ke dalam Visual Editor ada tahapan tambahan yaitu planning dan approval yang tidak terkoneksi dengan baik, sehingga menyebabkan workflow tersebut invalid. Oke. Kemudian yang saya akan tunjukkan berikutnya adalah teman-teman juga dapat membuat suatu workflow berdasarkan suatu workflow yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi kalau teman-teman ingat tadi kita membuat workflow yang cukup rumit, membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Namun teman-teman juga memiliki opsi untuk membuat copy dan mengeditnya sesuai keinginan, sehingga kita tidak perlu lagi membuat suatu workflow yang baru dari kanvas yang kosong ataupun dari awal. Oke, ini. Oke, jadi kita sudah membuat copy dan kita bisa mengedit workflow ini untuk menjadi suatu workflow yang baru. Misalkan seperti workflow yang sudah saya buat, service outage, ini adalah suatu workflow emergency berdasarkan workflow change service yang beberapa saat lalu kita sudah buat. Oke. Kemudian workflow teman-teman juga dapat diekspor ke dalam suatu file PDF, sehingga teman-teman memiliki opsi untuk melampirkannya dalam suatu dokumen atau membahasnya dalam suatu meeting. Oke, saya rasa saya sudah membahas beberapa hal mengenai change management, lalu visual editor, lalu komponen-komponen yang dapat kita gunakan di dalam visual editor, bagaimana kita membuat template perubahan,
dan mengasosiasikannya pada suatu alur kerja, dan juga saya sudah menunjukkan apa yang terjadi pada alur kerja yang kita buat pada versi 11.1, kemudian kita memigrasikannya menuju Visual Editor di Service Desk Plus 11.2. Oke, jadi itulah presentasi dari saya hari ini. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, silakan ketikkan pertanyaan teman-teman di dalam panel Q&A yang ada di sebelah kiri. Kita akan coba menjawabnya satu persatu. Oke. Kita akan tunggu beberapa saat. Apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian? Halo, Jay, can you hear me? There is one question here. Hear you, Anef. Okay, give me 1 second. I'm trying to translate this. Hello? Okay. Yes. Can you hear me? Yes, yes. Loud and clear. All right. So will this change management be connected to the CMDB later? Yeah. Okay. Yes. So we do have a connection. Say, for example, if you're performing a change on a particular server, so it is possible to see that particular server has some change on it. So it is Yeah. not just for the change request, even if you have any incident request created. So when you look into the CMDB, that particular configuration item will have a little notification saying that there is a existing change or incident request. So Yeah, that's the kind of relationship we have right now. Oke, thank you, Jay. So, jawabannya adalah iya. Jadi kita ada koneksi untuk mode change management dengan CMDB. Jadi seperti contoh, ada suatu perubahan kepada suatu server, dan nanti setelah kita lihat di CMDB, kita akan bisa melihat apa saja yang terjadi kepada aset ataupun configuration configuration yang telah mengalami perubahan. Oke. Ada pertanyaan selanjutnya? Kita akan tunggu beberapa saat lagi. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lebih lanjut. Jadi, apabila teman-teman memiliki waktu lebih, silakan kunjungi support portal dari Service Desk Plus, di mana teman-teman dapat melihat admin guide ataupun release note, dan juga video training lainnya untuk dapat menambah insight dari Service Desk Plus. Namun apabila teman-teman masih memiliki pertanyaan lebih lanjut selepas presentasi hari ini, silakan kirimkan ke email tim Prodata, yaitu support@prodata.co.id. Kita juga menyediakan private training selama 45 menit tanpa dipungut biaya, jadi saya encourage teman-teman untuk dapat menjadwalkan training teman-teman di dalam portal tersebut. Dan saya ucapkan banyak terima kasih bagi rekan-rekan sekalian yang telah bergabung bersama saya di hari ini. Dan saya informasikan bahwa nanti tanggal 13 Januari kita masih memiliki satu episode lagi. Jadi saya harap teman-teman masih dapat bergabung bersama saya di episode berikutnya. Oke, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Stay safe everyone. Selamat siang dan sampai jumpa lagi.